Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku Jumat Pon ya, dimanapun Anda berada. Menanggapi komentar saudara kita ya, kaitannya dengan dulu saya pasang susuk, saya sekarang menyesal, kadang gatal, saya kepeken tapi ndak bisa keluar. Harus cara apa ya? Yang sudah tobat, saya sudah tobat setelah ibu saya almarhum. Saya benar-benar menyesal itu. Ya. Tobat itu gini teman-teman ya. Tobat itu tidak hanya sekedar menyesal tok ya. Tobat itu merubah perilaku kita yang negatif menjadi positif. Soal katakanlah di dalam tubuh Anda ada susu ya, ada kodam ya. Dalam susu itu kan ada makhluk halusnya tuh ya. Ya terus saja tobat sampai nanti keluar dengan sendirinya. Ketika susukmu itu keluar dengan sendirinya, ya berarti tobatmu sudah diterima sama Tuhan. Apakah Anda berpikir ketika itu dioperasi itu kan hanya tindakan lahir loh? Misalnya Anda pasang susuk ya, teman-teman Jumatan pasang susuk emas ya, taruh di pipi misalkan supaya pipinya merah-merah delima ya. Nah, terus kita sadar, oh ternyata susu ini membuat pipi saya gatal ya, membuat wajah saya bukannya bersinar tapi malah semakin tua. Apa yang harus saya lakukan gitu loh ya, supaya susu ini pergi, supaya susu ini hilang? Apa yang harus saya lakukan? Ya, tobat. Loh, kalau Anda bisa operasi ya dioperasi. Itu adalah wujud lahirnya ya, wujud lahirnya. Yang sulit itu adalah isinya gitu loh ya. Isi di dalam benda tersebut gitu ya. Nah, itu hanya bisa dibersihkan, dihilangkan ketika Anda tobat. Ya, dan tobatmu diterima sama Tuhan. Kalau Anda hanya sekedar, oh saya sudah bertobat, itu kan menurut versimu gitu ya. Ya. Kita melihat dari versi Tuhan gitu loh ya. Ketika masalahmu belum selesai, berarti tobatmu belum diterima. Maka yang harus Anda lakukan, yang Anda lakukan, Anda usahakan, Anda upayakan adalah terus bergerak. Ibadah di tingkat no, tirakate di tingkat no. Lah, pernahkah Anda berpikir, kenapa masalahmu tidak selesai-selesai? Sejak Anda pasang susuk, kenapa tidak selesai-selesai? Lah, di situ juga ada hukuman Tuhan gitu. Ya, Anda tidak pede, tidak percaya ambil Tuhan, tapi percaya ambil makhluk halus. Harusnya Anda minta kepada Tuhan, tapi Anda menyekutukan Tuhan dengan menggunakan bantuan kodam. Yo, awalnya Anda tahu, Anda tidak tahu. Saya yakin Anda tidak tahu. Anda datang ke orang pintar pasang susuk, tidak tahu metodenya seperti itu, tidak tahu. Yakin saya gitu. Ya. Nah, sekarang inilah ya, informasi ini kan sangat detail gitu loh ya. Ya, Anda mau cari apa, pemahaman apa di YouTube ini banyak sekali gitu. Sehingga Anda jadi tahu, oh ternyata pola kerjanya susuk itu ya, bukan sebuah energi ya, energi alami bukan ya. Misalkan ya, ini susuk misalkan, anggap saja ini media susuk, terus tak tirakati, terus tak masukkan di dalam pipi Anda atau batuk Anda. Bukan seperti itu. Kebanyakan yang dimasukkan dalam media semacam ini adalah makhluk halus. Jadi reaksinya itu instan, gitu, konstan. Ya, reaksinya instan, konstan. Apakah ada susuk kaitannya dengan energi? Ada. Tapi kalaupun ada orang melakukan, itu paling 1% gitu ya. Ya.
Tapi ngapain gitu loh ya, menggunakan media semacam ini ya, energinya diberikan kepada orang lain. Itu sangat disayangkan ya. Misalkan ya, saya tirakat dzikir selama 1 tahun, terus energinya tak masukkan ke dalam benda ini, terus benda ini tak maharkan kepada diri Anda 100.000, 200.000 atau 1 juta. Kira-kira sepadan enggak? Enggak sepadan dengan perjuangan yang lama tadi. Nah, kebanyakan orang itu instan ya, dia pakai jampi-jampi, pakai sesaji, tarik kodam, misalkan kuntilanak misalkan. Biasanya pengasihan itu ya, untuk kecantikan itu biasanya kuntilanak atau wewe gombel. Tarik ya, kasih dupa, kasih menyan ya, perjanjian. Masuk di sini, masuk di emas ini. Kamu nanti tak kasih fungsi semacam ini, pekerjaan semacam ini. Nanti tak sajeni, tak kasih makan. Nah, cara kerjanya seperti itu. Ya, nanti tak kasih makan. Tapi apakah si dukun itu tadi bisa memberi makan setiap waktu? Tidak. Biasanya 40 hari. Ya, 40 hari sekali. Nah, coba bayangkan, Anda pasang susuk katakanlah 1 juta. Ya, dibuat beli emasnya, dibuat pokoknya. Terus dukun itu harus ngupahi, misalkan nyajeni makhluk halus itu terus-terusan itu. Apakah mau? Tidak mau. Makanya pola kerjanya itu ngejoki, itu ya seperti itu. Ya, ibaratnya kalau tuahnya sudah bermasalah, berarti itu waktunya ngejoki. Kalau tidak dijoki, tidak dipakani makhluk halus yang ada di dalam susuk tadi, maka energi batin Anda itu yang akan dihisap. Nah, inilah bahayanya di situ. Ya, ini yang harus Anda perhatikan. Ini yang Anda harus sikapi ya. Nah, paham ya dengan apa yang saya sampaikan ini ya. Demikian teman-teman Jemaat Pon, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.